Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, utamanya putra kalau ada, tasik kalau putra, putranya Abbas, cucu, menantu, cicit, dan para santri, para ustadz. Semoga barokah semua, manfaat semua, selamat semua. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmatullah, perhatikan ibu-ibu khususnya. Satu, bahwa berislam harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Saya ulangi, bahwa berislam harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siapa yang berislam, di dalamnya berakidah, beribadah, bermuamalah, berfatwa, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan, diperintahkan Rasulullah SAW, maka orang itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge nglakoni amalan, amalan hati dan pikiran namanya akidah. Amalan zahir menyangkut ibadah, ya ibadah. Amalan zahir nyambut gawe untuk mencari rezeki yang halal, namanya muamalah. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang saya perintahkan, fahuwa raddun, maka orang itu ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari sini maka kita umat Islam, meskipun dengan Rasulullah SAW berjarak 1440 tahun lebih, sekarang hijriahnya 1443 hijriah. Itulah jarak kita dengan Rasulullah. Tapi meskipun sudah berjarak 1440 tahun lebih, kita tetap diwajibkan berakidah, beribadah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau enggak namanya bid'ah dan enggak diterima. Terus pertanyaan, terus pundi carane dengan jarak sejauh itu 1440 tahun lebih kita tetap dituntut berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah. Apa bisa? Jawabnya bisa, asalkan satu, tetap berahlu sunnah wal jamaah. Kalau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, dipastikan entah 50% atau 75% atau berapa, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Contoh, ibu-ibu kok rame ini? Halo, ibu-ibu, ampun rame-rame. Halo, yang di masjid jangan rame-rame. Boleh tidak ngaji tapi turu, aja ngobrol. Kula terusaken apa wangsul? Tapi aja rame.
Loh, saya rame balik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengapa untuk sesuai dengan Nabi harus berahlus sunnah wal jamaah? Di luar ahlus sunnah ada Syiah, di luar ahlus sunnah ada Khawarij, Wahabi, di luar ahlus sunnah ada Murji'ah, di luar ahlus sunnah ada Jabariyah, di luar ahlus sunnah ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada liberal, dan segala macam. Bapak Ibu rahmatullah, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, mereka tidak 100% sesuai dengan ajaran Rasulullah. Lah kok iya? Iya. Syiah itu hanya mencintai Ahlul Bait, hanya menerima sunnah Rasul dari riwayat Ahlul Bait, hanya menerima hadis dari riwayat Ahlul Bait, hadis Bukhari Muslim sahih kayak apapun, kalau itu riwayat sahabat ditolak oleh golongan ditolak oleh golongan padahal mau kepada Ahlul Bait yang bersabda itu ya Rasulullah, mau kepada sahabat yang bersabda juga Rasulullah. Selagi sama-sama sabda Rasulullah, selagi sama-sama hadisnya Rasulullah, selagi sama-sama sunnahnya Rasulullah, mestinya nggak boleh ditolak. Nah, Syiah punya prinsip yang kami terima hanya hadis dari golongan Ahlul Bait. Hadis yang didawuhkan Nabi kepada para sahabat lalu diriwayatkan para sahabat, hadis itu ditolak oleh andai hadis yang disabdakan pada Nabi, yang disabdakan pada Ahlul Bait 50%, yang disabdakan pada sahabat 50%, maka Syiah menerima sunnah Rasul hanya 50%. Padahal Quran memerintah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Ada perintah supaya menerima, mengambil semua ajaran sunnah hadis dari Rasulullah SAW, asal itu sahih. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Menurut Al-Quran, mereka yang dalam berislam, sebagian kami imani, sebagian kami kufuri. Macam ini, betul nusanya orang Medan. Menurut Al-Quran, mereka yang dalam berislam punya prinsip, separuh kami imani, separuh kami ingkari. Orang kayak begini menurut Quran masih kafir. Apa? Kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka yang mengatakan sebagian saja yang kami imani, sebagian yang lain kami tolak. Mereka yang punya prinsip berislam kayak begini, ulaika humul kafiruna, ulaika humul kafiruna
haqqan. Mereka orang yang nyata-nyata masih kafir. Jangan bersyiah, bahaya. Bahayanya di mana? Menolak semua hadis yang riwayat sahabat, dan itu menolak kira-kira 50% sunnah dan ajaran Rasul. Paham betul ini? Paham betul ini? Para rawuh, akibat mereka dalam menerima hadis punya konsep seperti itu, maka satu, mereka kalau wudhu membasuh kaki tidak sampai ka'bain, tidak sampai polok. Mereka membasuh kaki hanya sampai tungkak, tumit. Mungkin riwayat yang sampai mereka itu, kita nggak tahu. Mereka sehari-hari sholat hanya 3 kali, padahal di Bukhari Muslim banyak hadis, apalagi cerita Isra Mi'raj di Bukhari Muslim, semua meriwayatkan sholat fardu sehari 5 kali. Di Syiah sholat sehari 3 kali. Ya apa hukumnya mengingkari sholat fardu? Murtad apa enggak? Halo, murtad apa enggak? Di Syiah membolehkan nikah kontrak. Orang-orang Arab Timur Tengah banyak yang Syiah plesir ke Indonesia, ke Puncak Bogor. Seminggu 2 minggu ngomong kepada perawan di puncak itu, kamu saya nikah 2 minggu, ini mas kawinnya 3 juta. Biduni waliyin wala syahidin, apalagi kawah sama enggak. Selesai 2 minggu pulang, istrinya hamil apa enggak tahu. Habis itu si wanita itu juga menerima kontrak lagi dari orang lain. Iddahnya bagaimana? Kalau habis itu menerima nikah kontrak dari orang lain, jarak 2 bulan hamil, itu bibitnya sopo. Besok waline sopo, mahrame dengan sopo. Ini salaman batal apa enggak demek kulit? Dengan siapa? Kacau semua. Syiah membolehkan nikah kontrak. Paham? Paham ya? Harus berahlu sunnah wal jamaah. Jangan pula khawarij, baik khawarij qadimah maupun khawarij yang jadidah, ayil wahabiyah, sama saja, tinggal sebaliknya. Fakama anna syi'ah angkaru ma alaihi sahabah, fakadzalikal khawarij angkaru ma kana alaihi ahlul bait. Kalau Syiah menolak riwayat-riwayat dari sahabat, maka khawarij podo dene menolak, mengingkari riwayat hadis dari riwayat ahlul bait. Dan dengan menolak riwayat ahlul bait, padahal di Bukhari Muslim, di Kutubus Sittah ada ratusan hadis lebih riwayat ahlul bait, dan itu ditolak semua oleh golongan khawarij. Dengan begini, khawarij tidak mematuhi perintah Quran, fakhudhu, apapun yang disampaikan Rasul padamu ambil semua. Syiah tidak patuh, khawarij juga tidak patuh. Berislam model Syiah, Islamnya tidak bulat. Berislam model khawarij,
Islamnya juga tidak bulat. Padahal definisi iman itu menerima semua ajaran Rasulullah tanpa reserve, tanpa kecuali, asalkan itu sahih. Al-iman huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa iman itu? Membenarkan, menerima, meyakini, ngestokake semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu iman. Lah mereka ngestokake, membenarkan sebagian, yang lain enggak. Saya tidak mengkafirkan mereka, tapi berislam model menolak-nolak sebagian hadis itu membahayakan keimanan. Apalagi Quran tegas, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna. Apa? Hak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saking khawarij menolak ahlul bait, menghina ahlul bait, memusuhi ahlul bait, sampai mereka bersemangat membunuh ahlul bait. Kita tahu yang membunuh Sayyidina Ali Khawarij, Ibnu Muljam, yang meracun Imam Hasan juga Khawarij. Pembunuh bayaran yang diperintah oleh kelompoknya Al-Hajjaj membunuh Sayyidina Hasan di Karbala, Husain di Karbala, itu juga kaum Khawarij. Syiah jangan, Islamnya enggak bulat. Khawarij juga jangan, Islamnya enggak bulat. Ada sekian banyak contoh hadis sahih, ada di Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, itu ditolak oleh Khawarij, baik qadimah ataupun yang jadidah, yakni Wahabi. Tawassul nyata ada di Bukhari, Muslim. Bukhari nomor 1009, wa biyadu yustasqal ghamam biwajhi. Ya Allah, dengan wajah Nabi yang abyad, yang putih bercahaya, mohon kau turunkan hujan. Itu namanya minta hujan, nyebut wajahnya Nabi. Tawasul hadis Bukhari. Khawarij, Wahabi menolak. Bukhari 1010, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa natawassalu bi'ambihi al-Abbas fasqina. Ya Allah, dengan bertawassul nabimu kami mohon hujan, Allah beri hujan. Dengan bertawassul pamannya Nabi Abbas, mohon kami diturunkan hujan, Allah juga menurunkan hujan. Tawassul ada di Bukhari, Muslim, ditolak oleh Wahabi. Hal kayak begini ada di Bukhari, Muslim, Sahih Muslim juz 2 370. La in kana yadbahu syah, sungguh Nabi benar-benar menyembelih kambing yauma wafati Khadijah, bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah. Wa yuqatti'uha qit'an, kambing dipotong-potong menjadi banyak. Wa yuwazzi'uha 'ala jiran, dan membagi daging kambing ke tetangga, juga ke teman-teman. Wala in kana yuksiru min dzikriha, sambil Nabi banyak menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Hal kan? Ya, sembelih kambing di hari wafatnya Khadijah, dibagi-bagi sambil menceritakan riwayatnya Khadijah, sambil menceritakan riwayatnya Ki Abbas. Ini namanya hal. Ada di Bukhari,
Muslim. Khawarij Wahabi menolak zikir jahar, aurat tukrok jahriyah, wirid ba'da sholat dibaca dengan suara keras. Bukhari Muslim juz 1 410, Bukhari Fathul Bari juz 2 324, inna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berzikir dengan suara dikeraskan usai sholat maktubah namanya wiridan. Sungguh itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Berarti sunnah apa bid'ah? Ada sejak zaman Nabi. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Tapi Wahabi menyebutnya bid'ah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi ditanya ayu doai asma, Rasul, doa yang lebih didengar Allah itu kapan? Nabi menjawab, dubura kulli salatin maktubah wa ba'dan nisfil lailil akhir. Berdoalah setiap setelah sholat fardu, dan berdoalah setelah tahajud di akhir malam. Mustajab banget. Berdoa setelah sholat fardu bagi NU biasa. Salam wiridan ditutup dengan doa. Kaum Wahabi menyebutnya bid'ah. Halo. Bersalaman ba'da jamaah sunnah. Hadis sahih Bukhari 4377. Tapi kaum Wahabi menafikannya. Sholat Rasul adzuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Qala Abu Juhfah rawil hadis, fa akhadtu biyadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minas salji wa atyab raihatan minal miski. Hadis sahih Bukhari. Saat musafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami zuhur 2 rakaat qashar, asar 2 rakaat qashar. Setelah sholat Rasul berdiri, sahabat pun ikut berdiri, bubar, jengkar. Lalu satu persatu sahabat ja'alu ya'khuduna biyadihi, mereka langsung meraih, mengambil, memegang tangan Rasulullah. Diapakno yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasulullah mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Baca sholat nih, baca jamaah. Apa ini? Salaman sungkem setelah berjamaah, salaman cium tangan setelah berjamaah. Hadis Bukhari diingkari oleh kaum Wahabi, dan mereka pede banget mengatakan salaman ba'da jamaah bid'ah, selamatan. Mereka mengatakan haram makan-makan di rumah duka, haram kumpul-kumpul di rumah duka, haram masak-masak di rumah duka. Mereka merujuk pada hadis di Bulughul Maram riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, kunna narol ijtima' ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat memandang, berpendapat, kumpul-kumpul di rumah duka, makan-makan, bikin makanan, masak di rumah duka, itu niyahah, ratapan yang menjadi tradisi jahiliyah. Lalu mereka mengharamkannya, padahal hadis itu la aslalahu. Menurut Imam Ahmad, si perawinya, hadzal hadis la aslalahu,
hadis yang melarang-larang makan kumpul di rumah duka, hadis yang gak ada dasarnya, alias aspal. Apa aspal? Aspal itu apa? Ya aspal. Di mana keterangan ini didapat? Hadis itu di Bulughul Maram. Keterangan ini adanya di syarahnya Bulughul Maram, juz setunggal halaman 42 karangan Imam At-Tharifi. Kalau syarah Bulughul Maram versi agak Wahabi itu Subulus Salam karangan Imam Son'ani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Bukhari 5417. Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika nisa thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbina fatubiha thumma suni'at tadi wa subbatit talbinatu alaihi thumma qalat ya ma'syaran nisa kulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Bukhari. Saat Siti Aisyah istri Nabi dapat musibah, keluarganya ada yang mati, banyak kaum perempuan berdatangan takziah. Setelah mayat dikubur, yang takziah pada pulang, tinggal sanak famili dan orang-orang khusus tidak ikut pulang. Saat itu Siti Aisyah perintahkan pembantunya melihat periuk burmah mintal binah, yang di periuk itu ada susu, lalu dibadami di bumi kurma. Aisyah suruh tubihat, rebus, summa suni'at sarif, lalu dibikin bubur sarif, subbatit talbinatu alaih. Setelah itu apa tadi, susu yang campur kurma yang mendidih itu disuruh mencampur, menuangkan ke bubur sarif. Matang Aisyah jauh kulna, silahkan didahar. Sungguh saya mendengar Kanjeng Nabi bersabda, daharan kayak begini, sortanah, tumpeng pungkur, apa namanya? Apa boleh? Bujang pungkur, mujimmatun li fu'atil marid, bisa membuat lega hati orang yang sakit, orang yang baru dapat musibah. Siti Aisyah istrinya Nabi masak memberi makan kepada tamu di rumah duka. Hadisnya Bukhari. Nabi pun mengapresiasi, bisa membuat lega, tenang hati orang yang baru kesusahan. Apa kata mereka Ustadz Wahabi? Bid'ah dan segala macam. Jangan Syiah, jangan Khawarij, jangan Wahabi. Kanu jami'an la yahfaduna takamulal Islam. Mereka semuanya tidak berkomitmen menjaga keutuhan ajaran Islam. Deal. Jangan pula Mu'tazilah, sama saja. Haitsu yuqaddimunal aqla 'ala naqli. Karena Mu'tazilah lebih mengedepankan rasio, logika daripada dalil nas, daripada hadis, maka mereka pun berani menolak hadis Bukhari, menolak hadis Muslim kalau dianggap bertentangan dengan akal sehat. Contohnya ada banyak Mu'tazilah yang resmi menolak haji badal. Haji badal itu apa?
bapak sedo, ibu sedo, dereng sempat haji, anak budal kaji ngajak nih bapak ini. Niku jenenge haji badal. Itu perintah Nabi. Hadis Bukhari, hujja abika wa'tamir. Hajikan bapakmu nak, umrohkan sekalian. Tapi Mu'tazilah menolak. Mati wes. Gak mungkin orang mati dapat pahala dari orang yang masih hidup. Ini gak masuk akal, kata mereka. Hadis mereka tolak, lebih memegangi akalnya daripada sunnah Rasul. Ini Mu'tazilah. Mereka juga menolak mengqadai puasa ibu yang ibu mati masih punya tanggungan puasa. Pada hadis Bukhari, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha siyamu syahrin afa asumu anha. Ibu saya mati punya tanggungan puasa satu bulan. Apa kami anak harus mengqadainya? Apa jawabannya? Naam. Iya. Bagaimana kalau ibu mempunyai utang pada tetangga? Mau sahur apa enggak? Ya tak sahur. Fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah, hutang puasa lebih hak, lebih wajib untuk diqada. Ini hadis Bukhari. Tapi Mu'tazilah menolak. Alasannya enggak masuk akal. Selamatan, yakin selamatan ganjarannya diterima mayit. Itu hadis Bukhari 2563. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibu saya telah mati. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Apa ibu dapat pahala kalau aku bersedekah? Ganjarannya niat untuk ibu. Apa jawabnya Nabi? Naam. Jelas. Naam. Ganjarannya sedekah, selamatan, diterima mayit. Hadis Bukhari. Mu'tazilah menolak, mati ya sudah. Menjelang hari kiamat, matahari muncul dari barat, terbenam di timur. Itu hadis Bukhari Muslim. Mu'tazilah menolak bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Itu dalilnya tegas, ya ayat, ya Quran, tapi dianggap nggak masuk akal, lalu ditafsiri macam-macam. Ini berislam model Mu'tazilah. Akibatnya ada sekian ratus hadis sahih mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Dengan begitu Islamnya Mu'tazilah tidak bulat 100%. Ada juga Jabariyah agak ngawur. Hadis pokoknya mendukung Jabariyah. Doif kayak apapun tetap mereka terima. Maudhu kayak apapun ya tetap mereka terima. Menjelang Syawal mereka sholat raghaib 100 rakaat hari Jumat terakhir. Padahal di Fathul Mu'in juga di Irsadul Ibad sudah diterangkan al-ahadits fiha maudhu'ah. Hadis-hadisnya palsu, tapi tetap saja mereka melakukan. Nah, berislam di luar ahlu sunnah wal jamaah ada kalanya mengurang-urangi ajaran, ada kalanya menambah-nambahi ajaran dengan hadis palsu. Dua-duanya tidak benar. Bandingkan dengan Imam Syafi'i. Bandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya semangat top dalam meriwayatkan hadis secara utuh. Jangan ada hadis yang kelewatan. Kecil umur 9 tahun mondok ke Imam Maliki, menghafalkan, menguasai semua hadis yang ada di kitab Muwatta. Jangan ada yang kelewatan.
tapi ya tetap dijarah wa takdir, diverifikasi. Kalau ternyata nggak sahih, Imam Syafi'i nggak mau. Maunya Imam Syafi'i ya lengkap, ya sahih, ya sahih, ya lengkap, akurat, valid, lengkap, akurat, valid, lengkap, ya lengkap, ya akurat, ya valid. Imam Syafi'i dawuh, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu yang menjadi pegangan madhab saya. Mau riwayat sahabat, mau riwayat ahlul bait, pokoknya sahih, yaitu yang kami pegangi. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Untuk melengkapi hadis yang muwatta, itu hadis Nabi versi riwayat sahabat. Mengapa Imam Malik dapat muwatta ini dari Imam Nafi'? Imam Nafi' murid dari Abdullah bin Umar, sahabat. Imam Syafi'i pengen mendapatkan, mengakses hadis versi Ahlul Bait. Ketemulah Syekh Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dari Syekh Abu Yusuf, Imam Syafi'i mempelajari, menguasai semua hadis yang ada di kitab Musnadul Hanafi. Musnadul Hanafi itu koleksi riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Imam Hanafi dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya Imam Hanafi semuanya Ahlul Bait. Semuanya Ahlul Bait. Imam Hanafi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Atasnya Imam Baqir, atasnya lagi Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi, atasnya lagi Imam Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Imam Husain tentu dari Kanjeng Nabi. Yang versi Ahlul Bait dari Imam Hanafi diterima Imam Syafi'i. Yang versi sahabat dari Imam Malik Muwatta juga diterima oleh Imam Syafi'i, tapi dipilih yang sahih. Barangkali dari Hanafi Maliki masih kurang lengkap, Imam Syafi'i masih berguru lagi kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru Abdullah bin Mas'ud, punya guru Kanjeng Nabi. Kenapa masih berguru pada ini? Nun sewu, yang muwatta itu riwayat dari sahabat yang ada di Madinah. Imam Syafi'i perlu mencari riwayat sahabat yang tidak di Madinah. Jangan-jangan punya riwayat lain. Maka dia membuka riwayat, jalur riwayat Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Mana itu? Baghdad, Irak. Halo. Imam Syafi'i masih perintah muridnya, nah, muridku paling top Ahmad bin Hanbal, teruskan kamu meneliti hadis. Kalau kau dapatkan riwayat yang lebih sahih, sampaikan pada saya, dan saya akan mencabut fatwa saya, tak ganti dengan fatwa baru sesuai dengan riwayat yang lebih sahih. Makanya ada qaul qadim dan ada qaul jadi. Kenapa perlu menyuruh Imam Hambali melanjutkan penelitian hadis? Satu, Imam Syafi'i nggak ingin ada hadis Nabi kelewatan. Yang kedua, Imam Hambali itu Mekah, ambil riwayat dari para tabi'in yang ada di Mekah. Dengan cara begitu, Imam Syafi'i berharap semua riwayat ulama Madinah, sahabat Madinah sudah diterima. Semua riwayat Ahlul Bait diterima lewat kitab Musnadul Hanafi.
Riwayat dari Irak diterima lewat Imam Waqi'. Riwayat yang ada di Makkah diterima lewat Imam Ahmad bin Hambal. Riwayat yang ada di ulama-ulama Mesir juga diterima oleh Imam Syafi'i sendiri, karena masa sepuhnya Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, sampai makamnya juga ada di Mesir. Kenapa ini dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ingin Islamnya utuh, bulat, 100% sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Paham? Paham ya? Jangan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Khawatir Islammu dikurang-kurangi atau ditambah-tambah yang maudhu', yang palsu, atau dirubah-rubah, dan akibatnya kamu berislam tapi tidak sesuai dengan Islamnya Rasul. Eman sudah susah payah lakoni ditolak. Penutup hadirin rahimakumullah, ajaran ahlu sunnah wal jamaah nggak ada yang nabrak sunnah, nggak ada yang nabrak sunnah. Nun sewu, utamanya termasuk Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i kalau wudhu membolehkan ngusap billah, nggak harus semua, ya enggak? Mengapa demikian? Hadis Sahih Muslim meriwayatkan Nabi pernah wudhu hanya mengusap ubun-ubunnya nasya. Semua baik, tapi mewajibkan semua nggak benar. Wong Nabi kadang mengusap sebagian. Yang kedua, ayat Quran wamsahu biruusikum. Biruusikum itu maknanya apa? Ngusaplah bi kelawan, ngusap kelawan sirah. Jadi sirah jadi alat kayak ngusap. Masuk ngono. Masuk bi maknanya isti'anah kelawan. Enggak. Atau bi zaidah, berarti dianggap enggak ada bi. Wamsahu ru'usakum, usap semua kepala, wajib semua. Kalau baknya zaidah, setahu saya bak itu zaidah kalau didahului laisa atau kana yang nafi. Alaihissallahu bikafin abdah bi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bi. Baknya zaidah setelah laisa, lalu setelah kana nafi, dan seterusnya. Dalam ayat wamsahu biruusikum tidak memenuhi syarat untuk dikatakan bak ini zaidah. Terus dimaknai kelawan enggak, zaidah enggak, tinggal satu. Baknya bak bimakna tabaid, bimakna min, bimakna sebagian, bil bastain wa anti awwid al-siqi wa mislama wa min. Nah, ada bi bimakna min, wa mislama wa min wa an bihantiki. Maknanya sebagian. Wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala. Yang Nabi kadang juga mengusap sebagian. Apa ada ayat Quran yang menjadi dalil bi dimaknai sebagian? Ada. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga. Yasrabu kang padha nginum biha. Ayo dimaknai kelawan nginum kelawan sumber. Nginum kelawan sumber. Nginumi kelawan gelas. Lah boten kene dimaknai kelawan ta? Biha itu loh. Atau baknya dianggap zaidah. Terus kabeh ainan sumber mata air di surga yasrabu kang padha nginum biha sekabehane sumber itu. Lek wong swarga ngombe kabeh banyu ning bengawan swarga, kelempoken Mas. Wong sekali meneguk saja
nggak akan haus selamanya. Harus dimaknai opo. Nabi yang paling pas maknanya sebagian. Ainan sumber mata air di surga, ya serepu kang podo minum. Lihat sebagian sumber mata air itu sopo sing podo minum al muqarrabun. Ngono lho Mas. Halo. Kapan-kapan di jalan. Pokok dengan berahlu sunnah wal jamaah kita sudah ikhtiar maksimal berislam, beriman, berakidah, berihsan, bermuamalah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Perkara sudah begitu masih dibid'ah-bid'ahkan oleh Wahabi, tiru aja Gus Dur. Emang dipikirin gitu aja kok. Kita sudah sunnah masih dibid'ahkan. Emang dipikirin kita coba repot. Biar anjing menggonggong. Nah, kafilah tetap berlalu. Hadirin, barangkali ngaji sedikit ini ada pahala dan fadilahnya. Kita niatkan, kita hadiahkan fadilah dan pahala ngaji ini untuk sahibul haul Ki Abbas, juga punyai, juga putra putri para alumni murid yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hidup mohon semoga dibarokai umur, barokah ilmu, barokah keluarga, barokah anak-anak, keluarga sakinah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kulo cerita tentang awak kulo niki. Kulo niku Marzuki bin Kiai Mustamar Blitar, Kota Blitar, merikone alun-alun. Bin punyai Khadijah atau Martijah binti Ki Haji Abdul Ghani di Dawan alun-alun sana, ke Blitar, alun sebelah sana. Binti Abu Hasan, pondok tahfidz Quran yang sampai sekarang masih ada, itu Mbah Canggah Kulo. Bin Kiai Imam Syafi'i, termasuk yang mendirikan Masjid Jami' Kota Blitar, makamnya di belakang Masjid Jami' Kota Blitar. Kiai Syafi'i ini dulu qadhi niku hakim dari Kesultanan Banten. Nah, makanya kami sedikit banyak masih berhubungan dengan Kesultanan Banten, termasuk dengan Syekh Nawawi Al-Banten. Saat Kiai Ma'ruf Amin ke rumah saya berkunjung, lalu mendengarkan wirid anak-anak pondok, mendengarkan saya baca hizib, beliau sama Pak Doktor Hidayat Manarul Hidayat, ini ku curiga Kiai Marzuki sama ini jangan-jangan dari Banten. Lalu tak tutup-tutupi, saya Blitar, tak bilang dia. Enggak, Kiai Banten itu ya hizibnya urut itu kayak begitu persis. Gimana sama dulu dapat hizib? Tak jawab, ya dapat saja sudah. Diberitahu Kiai ini hizib Nawawi, dibaca sekali dua kali langsung hafal. Hizib Nasor sekali dua kali langsung hafal, ya dapat aja gitu. Hizib Gertak Macan sekali langsung hafal. Jajalut naudzubillah ada suruh sekali langsung. Nah ini mesti keturunan Banten, Pulau Blitar saya bilang. Tapi akhirnya saya buka, Mbah Kulo dari Banten. Nah, ternyata alhamdulillah Ki Abbas juga pernah jadi muridnya Syekh Nawawi Al-Banten. Muka-muka ini jadi sambung saudara. Menantu saya nemu mantu juga masih keturunannya Syekh Nawawi. Dia khodamnya Yai Munif Ploso.
ke rumah diantar familinya, nggak banyak-banyak bicara, Kiai, kami pengen diambil menantu Kiai Marzuki. Nggak banyak ngomong. Daripada ngomong panjang-panjang, kami silaturahim. Yang kedua, pengen diambil menantu. Lah karena khodamnya Kiai Munif mesti baik, ploso lagi. Enggak mikir panjang deh. Ya, tak bilang gitu. Perkara anak mau apa enggak nanti. Ya. Nah, setelah diterima cerita ngalor ngidul ngetan ngulon, ternyata menantu saya itu Gus Ilmi bin Kiai Sukti, teman akrabnya Gus Mi, merintis Jantiku ke sana kemari mantap itu. Hafid, imamnya Masjid Ampel, Kiai Sukti bin Kiai Ahmad, Kiai Ahmad bin Kiai Mukhid. Kiai Mukhid ini punya istri, anak kandungnya Syekh Nawawi Al-Banteni. Abahnya Kiai Mukhid namanya Kiai Yakob Siwalan Panji, mertuanya Mbah Hashim As. Kan ketemu kan enak begini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sahurana wa niyyatana wa ta'limana wa ta'allumana wa sadaqatina wa iftarana wa taftirana wa zakatana wa tarawihana wa awtarana wa i'tikafana wa tadarusana wa tammim taqsirana wa la tudrik biha wujuhana ya ilahana ya rabbal alamin. Faj'alna 'aidin faizin maqbulin wa la taj'alna asyiya mardudin. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma kfina wa ahlana wa awladana wa ahla hadzal ma'had al-azhar bihalalika an haramik wa aghnina wa aghnihim bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi sawaba ma qara'na fi hadzal majlis min al-ayat al-qur'aniyyah wal kalimat at-tayyibah was salawat an-nabawiyyah wa ghayriha min al-adhkar wal muhadarat ad-diniyyah wal mawa'id al-husna hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalah. Nuhti dzalika wa nuqaddimuh ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila arwah jami'il muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana muallimina wa dhawil huquqi alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a khususan khassah ila ruh sahbi hadzal haul Ki Abbas wa zawjatihi wa usulihi wa furu'ihi wa auladihi wa banatihi wa ahfadihi wa asbatihi wa talamidihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma innahu ataka wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih farhamhu wa la tu'adzibhu warda anhu wa la taskhab alayhi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna ijtama'na hahuna da'ina lahum syufa'a lahum fashafi'na fihim wa taqabbal da'awatina lahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.